Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perjalanan Malam. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah legenda masyarakat yang dimana legenda ini diambil dari kisah nyata, bahkan saya menyaksikannya langsung pada saat saya masih di bangku sekolah SD. Legenda ini berawalkan dari saya di sekolah. Pada hari itu, seperti biasa, seperti anak pada umumnya, saya bercanda riang bersama teman-teman yang lain. Lalu saya bermainlah ke kelas adik kelas. Kalau kebetulan waktu itu saya kelas 6 SD, dan saya pun datang ke kelas 4, yang dimana di kelas tersebut ada yang bernama Adam. Adam ini bisa dikategorikan sebagai anak yang baik, tidak banyak neko-neko, tidak bandel. Ya, nakalnya anak-anak biasalah pada umumnya, masih termasuk kenakalan-kenakalan yang wajar. Nah, kemudian hari itu saya berbincang-bincang dengan dia, dengan teman-teman yang lain. Ya, seperti biasalah apa yang diperbincangkan oleh anak-anak SD itu masih, kalau dulu zaman saya itu masih perbincangkan tentang masalah kita pulang sekolah ingin bermain apa nih nanti pulang gitu kan. Masih membicarakan tentang apakah kita mau bermain petak umpet atau bermain apa gitu kan. Nah, waktu itu juga sama, saya membahas hal-hal seperti itu dengan si Adam ini. Namun karena mungkin jarak rumahnya terlalu jauh, jadi memang kita jarang bertemu ya, intinya meskipun kita teman, karena jaraknya lumayan agak jauh, jadi bermain pun hanya ketika kalau kita menyempatkan waktu saja. Misal dia yang bermain ke kampung saya, atau kampung saya bermain ke kampungnya gitu kan. Nah, pada saat itu telah diputuskan bahwa saya yang akan bermain ke kampungnya. Kemudian ya, kita bermain lah seperti biasa. Kebetulan hari itu kita bermain biasalah kejar-kejaran anak-anak kecil. Setelah itu pulanglah dah, dan keesokan harinya ya masih sama, masih tidak ada apa-apa. Namun ketika beberapa hari setelah hari itu, saya tidak pernah bermain lagi bersama dia, tidak pernah mampir lagi ke kelasnya, dikarenakan kan kalau waktu SD saya itu dulu ada yang masih ada UN ya, ujian nasional, jadi sibuk untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian nasional tersebut. Jadi tidak ada waktu untuk main waktu itu. Oleh karena itu ya itu tadi, jadi kita tidak bisa bermain lagi seperti biasa. Nah, si Adam ini kebetulan pada waktu itu bermain dengan sahabatnya dari kecil yang bernama Ana ini, katakanlah sahabat si Adam
dari suka maupun duka mereka selalu bersama. Kebetulan waktu itu mereka berdua, karena di daerah saya ini dekat dengan Citarum, sungai, ada beberapa lubuk sungai. Nah, kebetulan waktu itu kedua orang ini ingin berenang lah, karena di sungai Citarum ini ada kolam terapung, yang dimana kolam terapung ini ya berkotak-kotak, berlubang-lubang gitu kan. Ada yang pakai jaring dan ada yang tidak pakai jaring. Nah, kebetulan mereka pada saat itu ingin berenang di kolam terapung tersebut, yang dimana mereka ingin berenangnya itu di tempat yang tidak ada jaringnya gitu kan. Mereka bermainlah berdua seperti biasa anak-anak, saling ya bermain air, saling lempar-lemparan air atau gimana gitu kan. Namun entah bagaimana kejadiannya, karena sangat begitu cepat, tiba-tiba si Adam ini menjerit, tolong, minta tolong, dan dia pun tenggelam. Dan si anak ini, dikarenakan dia yang melihatnya sendiri, dia pun langsung memegang tangan si Adam tersebut. Nah, kemudian si anak tersebut terbawalah, dua orang tersebut terbawa ke dalam. Entah bagaimana yang dirasakan oleh si anak tersebut, bahwa kayak ada yang menarik mereka ke dalam air gitu kan. Untung tidak, sebelum mereka tenggelam terlalu dalam, ada orang yang di dekat kolam tersebut yang menolong si anak. Jadi si orang tersebut memegang tangan si anak dengan cepat, namun ketika ditarik, yang terbawa ke atas hanya si anak sendiri, sedangkan si Adam terus tenggelam ke dalam air. Nah, kebetulan lubuk tersebut itu disebut dengan lubuk kerbau. Kalau dalam bahasa Sundanya itu disebut dengan Leuwi Muning. Nah, Leuwi Muning ini sejarahnya adalah dulu ketika Citarum belum tinggi dan akan meninggi, itu di situ kenapa disebut Leuwi Muning atau lubuk kerbau, karena waktu dulu itu di lubuk tersebut ada kerbau yang tenggelam terbawa arus, makanya disebut dengan lubuk kerbau atau Leuwi Muning. Nah, tidak lama dari itu anak pun selamat dibawa ke pinggir sungai tersebut. Namun untuk nasib si Adam ya sudah tidak bisa ditolong lagi. Dia pun udah divonis untuk meninggal dunia. Nah, keesokan harinya gencarlah banyak berita-berita yang beredar. Ada orang tenggelam, anak kecil tenggelam di lubuk kerbau tersebut. Nah, di lubuk kerbau tersebut ada orang yang tenggelam, hingga datanglah itu berbagai instansi-instansi yang biasa membantu hal tersebut, seperti Basarnas, SAR, bahkan dari kepolisian, TNI, itu banyak yang datang ke tempat tersebut.
Dan tidak selang lama dari itu dilaksanakan sebuah pencarian yang dimana ya seperti biasa, karena pencariannya ini di dalam sungai, itu melibatkan tim SAR yang ahli di bidangnya gitu. Ada yang membawa perahu bot, ada yang membawa alat-alat untuk menyelam, dan alat-alat yang dipergunakan untuk membantu mencari jasad anak tersebut. Setelah itu dilakukanlah pada hari pertama pencarian, karena biasanya setelah 1 hari tenggelam itu si badan yang tenggelam itu akan terapung, karena di dalam air itu akan membesar gitu kan, akan menjadi besar dan naik ke atas permukaan. Maka dari itu waktu itu baru menggunakan dengan perahu boot. Jadi masih di obok-obok semua lubuk tersebut, dari pinggir ke tengah, dari tengah ke pinggir, terus pokoknya yang kira-kiranya waktu itu tempat itu adalah sebagai tempat tenggelamnya anak tersebut. Terus di obok-obok airnya agar si badan yang tenggelam tersebut naik muncul ke atas. Nah, selama beberapa jam melakukan pencarian tersebut masih tidak ada hasil, tidak ada naik ke atas. Tapi waktu itu diputuskanlah untuk ada yang menyelam. Mungkin ada yang kan di kolam tersebut tadi ada yang pakai jaring, ada yang tidak. Mungkin bisa saja mereka kira ketika mereka mengobok-obok semua air itu, si badan anak ini terkait di jaring-jaring yang ada di kolam tersebut. Makanya dilakukan penyelaman untuk menyisir pinggir-pinggir kolam yang ada jaring. Jadi mereka menyelam ke bawah-bawah jaring-jaring yang mungkin diperkirakan bahwa akan muncul di situ. Namun pencarian pada hari itu nihil. Tidak ada petunjuk apapun, tidak ada hasil apapun. Maka karena selang waktu hari itu sudah sore, dihentikanlah pencarian untuk sementara waktu dan akan dilanjutkan di esok harinya lagi. Kemudian di hari keduanya masih sama, dilakukan pencarian seperti tadi. Ada yang menggunakan perahu boot, ada yang menyelam. Nah, karena di sini sudah tidak ada tanda-tanda kemunculan naik badan si anak tersebut, maka diputuskanlah untuk para penyelam ini menyelam ke dasar lubuk tersebut, yang dimana dikiranya lubuk tersebut dangkal, ternyata di luar prediksi. Yang awalnya si para penyelam ini menggunakan, karena mereka kan ketika menyelam itu selalu menggunakan tali pengaman, yang dimana misalkan ada sesuatu di bawah, jadi tinggal menarik tali pengaman tersebut oleh orang-orang yang di atas. Nah, pada waktu itu yang mereka kira, karena mereka kira itu di lubuk tersebut dangkal, mereka hanya mempersiapkan tali sepanjang 15 meter. Mereka terus menyelam, berkeliling-keliling ke dalam. Ternyata mentok, tali tersebut tidak sampai ke dasar.